kelas 2. Selamat ya, kamu sudah naik kelas 2 dan berjumpa di pelajaran agama dengan Ibu Christine. Nah, anak-anak, pelajaran kali ini kita akan belajar seperti yang ada di slide dengan judul Keluargaku. Wah, di slide aja sudah ada kumpulan keluarga nih. Ada ayah, ibu, anak, dan juga ada kakek neneknya. Nah, seperti apa keluarga itu? Nah, tentu keluarga itu adalah atau pengertian keluarga itu adalah sekumpulan masyarakat yang terkecil yang terdiri dari kepala keluarga, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan mereka hidup bersama-sama. Nah, anak-anak, yuk kita akan pindah ke slide berikut dan anak-anak menyimak sebuah cerita berikut ini. Di desa Bethlehem di daerah Efrata, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Ayahnya bernama Isai, ibunya bernama Nitsefet. Daud mempunyai 7 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Daud adalah anak bungsu dan wajahnya tampan. Keluarga Isai memelihara domba. Daud mengembalakan domba bersama kakak-kakaknya setiap hari. Ketika menghadapi binatang buas, mereka akan menghalaunya dengan tongkat. Pada siang hari, Daud suka bermain kecapi sambil menjaga domba. Daud dan keluarganya adalah orang Yahudi. Setiap hari mereka membaca Taurat. Setiap anak laki-laki harus belajar hukum Taurat. Ayah mereka, Isai, mengajar mereka sejak kecil. Demikianlah tugas seorang ayah. Nitsefet, ibu mereka, merawat mereka. Ia menyediakan pakaian serta makanan setiap hari, terlebih saat mereka hendak mengembalakan domba. Ya, ceritanya sangat bagus ya anak-anak ya. Nah, cerita ini menggambarkan tentang keberadaan keluarga. Keluarga yang terdiri dari tadi seperti yang Ibu Christine bilang, ada ayah, ada ibu, ada anak, dan juga mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda namun punya tanggung jawab juga di dalamnya. Sudah tidak asing lagi ya cerita tersebut, kalian tentu sudah sangat mendengarkannya baik di sekolah minggu ataupun di sekolah. Nah, anak-anak, cerita tadi sangat bagus ya. Diingat-ingat terus tentang cerita tersebut biar tidak lupa. Ya, anak-anak, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar, ada anggota keluarga. Anggota keluarga ada kakek, ada nenek, ada ibu, ayah, kakak, dan adik. Nah, tahukah kalian jumlah anggota keluarga kalian yang ada di rumah ataupun yang mungkin tidak di rumah? Yang tahu pasti anak-anak tentunya, nggak mungkin Bu Christine. Nah, anak-anak, tentu kamu harus mengingat nama ayah, ibu, kakek, nenek kamu. Terus kemudian tempat tinggalnya, terus pekerjaannya apa. Bahkan kamu harus mengetahui mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan apa ya di rumah, seperti itu. Nah, anak-anak, nanti di halaman 3 buku cetak kamu, Ibu Christine minta tolong diisi ya. Ada kolom di sana kamu mengisi nama, terus pekerjaan dan lain sebagainya. Diisi di buku cetak saja, tidak usah dikumpulkan, itu sebagai pengetahuan umum kamu ya. Jangan lupa anak-anak ya. Oke? Next. Anak-anak, kita akan masuk ke slide berikut. Di sana ada ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu adalah pahlawan kita anak-anak. Hebat loh mereka. Karena ada ayah dan ibu, maka lahirlah kalian anak-anaknya. Nah, anak-anak, kita harus mendoakan ayah dan ibu kita. Mendoakannya setiap hari. Jangan lupa mendoakan papa mama ya. Terus jangan lupa juga kita harus selalu menghormati. Harus taat sama papa mama. Jangan ngelawan, jangan ngebantai ya. Terus kemudian kalau mereka sedang dalam kesusahan, kita wajib membantu. Tidak hanya dalam kesusahan, mungkin dalam hal yang bisa kamu lakukan yang kecil, kamu harus menolong ya. Bapak, ibu, ayah, atau keluarga kalian yang ada di rumah. Nah, anak-anak, yang paling terpenting kamu harus menyayangi ayah dan ibu kita. Oke? Siap?
harus sayang sama ayah dan ibunya ya, sama papanya, sama maminya, papi maminya harus sayang ya, nggak boleh kasar, oke? Nah, begitu baru jadi anak hebat. Oke anak-anak, nah yang selanjutnya adalah kita juga mau belajar tentunya dari tokoh Alkitab. Nah, Bu Kecil sudah menyiapkan 2 gambar tokoh Alkitab nih. Anak-anak ada yang tahu nggak ya? Ini Bu Kecil sengaja nih nggak ngasih namanya biar kamu semakin penasaran. Gambar yang pertama ya tadi gambar yang paling atas itu ada satu bapak dan anaknya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Baik, kalian ternyata pintar-pintar semuanya. Nah itu adalah Bapak Abraham dan Ishak. Wah anak-anak, kalau kamu tahu cerita tentang Abraham dan Ishak, ceritanya bagus banget loh. Nah, apa yang bisa dipetik dari ceritanya Ishak ini? Anak-anak, Ishak itu sangat taat sama ayahnya. Dia mau membantu ayahnya, dia mau menolong ayahnya. Bahkan ketika ayahnya beribadah, dia selalu kadang ikut berdoa bersama ayahnya. Nah, Ishak karena ketaatannya menjadi contoh kepada kita bahwa kita harus taat kepada orang tua, harus menghormati orang tua. Oke? Nah, anak-anak, tokoh yang kedua adalah Ibu Hana. Ibu Hana ini dia memiliki anak yang namanya Samuel. Tapi untuk mendapatkan Samuel ini tidak gampang. Dia harus berdoa memohon kepada Tuhan. Dia harus meminta kepada Tuhan dengan berpuluh-puluh tahun. Dia tidak pernah putus asa datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah anak-anak, Ibu Hana sangat baik hatinya dan rajin bersekutu kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus mendoakan ibu kita ya. Kita harus mendoakan mama, kita harus mendoakan ibu kita agar diberikan kesehatan, umur panjang, agar bisa merawat dan memberikan yang terbaik dalam sekolah kita. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, kita harus membantu orang tua, berdoa, bahkan taat kepada orang tua kita ya. Next, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi anak-anak, kita harus atau kalian harus percaya bahwa keluarga adalah pemberian Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi lewat orang tua kita dapat melihat kasih sayang Tuhan lewat orang tua. Kita dapat menghormati orang tua dan menyayangi mereka seperti kita mengasihi Tuhan juga. Karena kewajiban seorang anak adalah taat kepada orang tuanya. Jadi anak-anak teruslah menjadi anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, rajin mendoakan mereka, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian pelajaran agama untuk kali ini. Kalau anak-anak ingin bertanya, boleh bertanya di pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak semakin mengasihi dan mencintai keluarganya. See you. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya.